Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh. Yang saya hormati wabil khusus sahibul hajat, sekeluarga, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi di tempat ini. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, gimana, sehat Bu? Waras, bergas, sering keramas. Mana yang jarang keramas, mana? Ngacung. Yang penting semuanya sehat ya. Ini desa apa ini? Ampel. Desa? Oh, desa Ampel. Jadi semuanya sehat semua ya, orang desa Ampel. Pak Kuwunya juga ada kan? Ada. Sehat Pak Kuwu. Berapa istrinya Pak Kuwu? Oh, satu aja Pak Kuwu, nggak habis. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini pada malam hari ini kita bersama-sama menghadiri acara ini adalah syukuran. Syukuran di mana kita semua yang hadir di sini meminta doanya agar sahibul hajat ini diberikan kelancaran semua usahanya, amin. Tentunya keluarganya juga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya usahanya semua diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pengen hidupnya sukses? Semua yang hadir di sini pengen hidupnya sukses? Baik sukses di dunia maupun di akhirat pengen? Sholatnya gimana? Bolong-bolong, kayak kutang be bolong-bolong. Dada aja. Sholat bolong-bolong, jangan. Oh, setan kutang. Mana setan kutang mana? Setan kutang berarti yang bolong-bolong itu ya kutangnya. Itu berarti temannya setan belek. Jadi kadang kita Bu ya, kadang kita itu hidupnya selalu gelisah. Kita sudah melaksanakan sholat,
kita sudah beristighfar, kita sudah membaca sholawat, kita sudah bersedekah, kita sudah berbuat baik, apapun sudah kita lakukan. Akan tetapi kadang nih karakter manusia itu masih terus mengeluh. Kenapa saya sudah melakukan seperti itu, akan tetapi hidup kita semuanya makin kacau, usaha makin bangkrut, keluarga makin berantakan. Apa ada yang salah pada diri kita? Kadang kita itu ada pikiran-pikiran seperti itu, Bu. Kita sholat sampai batuk, ireng sampai batuk. Hutang tiap hari ditagihin terus. Oh, Bang Emo. Ada di sini Bang Emo ada. Nabi tidak mengajarkan hutang, Bu. Justru kita hanya kenal Bang Emo. Jadi kadang kita berpikir seperti itu. Nah, kadang itu siapa yang salah? Yang salah adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Kenapa? Kadang kita beribadahnya itu bukan karena Allah. Kita pengen sholat, kadang pengen usahanya lancar. Kita sholat itu kadang pengen sakit kita sehat. Kita sholat pengen agar kita mendapat jodoh. Kita sholat agar disayang mertua. Jangan seperti itu. Sholat semuanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, begitu. Mulai dari diri kita sendiri, introspeksi diri kita. Kenapa? Agar kita diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Bukan karena sholawatnya yang salah. Bukan karena istighfarnya yang salah, bukan karena sholatnya yang salah, akan tetapi diri kitanya yang salah. Ya Bu ya, paham Bu? Paham bela wis bengi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kadang kita sebagai manusia juga yang imannya tipis ini tipis. Yang sholatnya masih belang bentong, yang masih sama tetangga masih ribut, sama suami masih gentak-gentak. Ini kadang orang-orang yang seperti orang yang tidak percaya dengan janji-janji Allah. Ibu percaya dengan janji Allah? Serius? Berapa persen? Kita harus percaya 100% apa yang Allah janjikan kepada kita. Kadang kalau manusia janji, itu semuanya bohong. Apalagi ini tahun politik. Ya. Janji PKB sampai muntruk-muntruk. Saya pengen ini, pengen ini. Semuanya janji, bullshit semuanya. Jangan dipercaya. Kita hanya percaya janji Allah saja. Nah, di tahun politik ini jangan ada gontok-gontokan lah. Jangan ada ribut-ribut. Karena di desa saya Bu, suami istri beda warna saja cerai besoknya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Semuanya damai. Semuanya aman. Mau milih A, mau milih B, mau milih Z, terserah. Sesuai hati nurani. Ya. Betul Bu? Mau suaminya ke A, ibunya ke B, biarin saja. Yang penting jangan ribut. Karena ini adalah tahun demokrasi. Siapapun berhak untuk memberikan hak pilih kita. Akan tetapi catatan dengan damai, dengan aman, dengan tentram. Kalau mereka janji-janji wis didengerin aja. Karena janji manusia semuanya palsu. Kecuali janji-janji Allah. Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Apa diantaranya? Yang pertama, sabar. Kenapa sabar? Saya sudah sabar. Sabar kenapa? Saya diuji begini, saya sabar. Saya kan manusia ini sabar ada batasnya. Oh tidak bisa. Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Innama yuwaffas sabirina ajrohum khairu hisab. Ketika orang yang bersabar, itu ganjarannya tidak akan pernah terputus.
Itu janji Allah, Bu. Jadi ketika siapa yang bersabar atas Allah berikan kepada kita ujian-ujian terus kitanya sabar, maka Allah akan ngasih kesenangan dan akan ngasih balasan yang tiada batas. Itu sudah pasti. Makanya ketika kita bersabar, insya Allah, walaupun hari ini doa kita belum dikabul, walaupun hari ini cita-cita kita belum terlaksana, akan tetapi ketika kalau kita sabar semuanya karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan terbaik buat kita. Makanya itu sudah pasti, itu janji Allah. Makanya kita harus sabar apapun yang telah kita hadapi di dalam hidup ini. Walaupun hidup kita ini ala kadarnya, kita sabar. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Asal kita di sabarnya terus-terus, dan sabar itu tidak ada batasnya. Yang kedua, ud'uni astajib lakum. Nah kadang ini nih, masalah doa itu kadang kita itu banyak yang frustasi. Doanya kadang kita salah. Kenapa salah? Contoh seperti ini. Kalau kita, waduh apa kayak lembing. Waduh, lembing mancing cocot, Bu. Untung beli ketelak. Kayaknya lembingnya rangda gitu. Sampai kelalen ngomong apa mau, Bu? Sabar. Ud'uni astajib lakum. Kita meminta kepada Allah. Kadang kalau kita lagi minta itu kadang sampai ngamuk. Sampai kita marah-marah. Logikanya begini. Ketika kita pengen meminta sesuatu sumbangan, contohnya proposal, kita pengen menghadap ke seseorang. Contoh kita pengen ngadep ke Pak Kuwu, karena di sini mau ada kegiatan. Di musola ini kita ada kegiatan, panitianya ngadep ke Pak Kuwu. Ketika menghadap ke Pak Kuwu, terus orang yang menghadapnya panitianya itu enggak ketok-ketok pintu dulu. Langsung buka pintunya. Setelah buka pintunya, Pak Kuwu lagi tidur, diseret. Setelah diseret, pakunya dikepretin. Kira-kira dikasih nggak itu sumbangan? Yang ada dikasih nggak, kita ditendang lagi sama Pak Kuwu. Sama ketika kita mau meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen itu, ya Allah saya pengen sukses, ya Allah saya pengen sembuh. Kita harus pakai tata krama. Kita harus pakai sopan santun. Kita harus pakai akhlak yang baik. Bagaimana kita meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kita nangis. Malam hari kita meminta kepada Allah dengan hati yang tulus. Kadang ketika kita berdoa itu mulutnya bilang apa? Hatinya kemana? Pikirannya kemana? Ketika kita berdoa meminta kepada Allah bahwasanya Allah ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka apapun yang kamu minta mau akan saya kasih. Itu sudah janji Allah. Kalau Allah sudah janji pasti akan terrealisasi. Terlaksanakan, Bu. Itu sudah pasti, Bu. Jangan pernah kita ingkar. Jangan kita tidak percaya kalau Allah sudah janji. Makanya kalau kita tidak berdoa itu namanya setan. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah dan setiap hari berdoa minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah, maka kita adalah termasuk orang-orang yang sombong. Kalau orang sombong itu temannya setan, setannya setan belek. Aduh, cocotnya lara, Bu. Aduh, kena lembing sing mau. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi setiap hari berdoa kan, Bu, kita meminta kepada Allah. Berdoanya gimana, Bu? Kadang, wah saya sudah berdoa tetap aja seperti ini. Salah, karena yang salah diri kita sendiri. Kita kalau mau berdoa kepada Allah bersuci dulu badannya, kita berwudu dulu, kita niatnya yang benar dulu, kita sholat dulu, kita sujud dulu, kita ngalem dulu di Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baru kita meminta. Jangan kita minta sama Allah sambil petentang-petenteng.
sambil pakai kutang, sambil pakai sempak joget-joget. Yang ada ditendang sama setan nanti. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Terus yang berikutnya, ketika kita bersabar, itu Allah berjanji kita akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah. Yang kedua, ketika kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah, Allah bakal ngasih kepada kita. Itu sudah pasti janji Allah. Yang berikutnya, yaitu kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur, Bu? Sudah, Bu? Tidak mungkin. Karena yang namanya manusia sudah dikasih A minta B, sudah dikasih B minta C, sudah dikasih C minta D. Karena kebanyakan manusia itu adalah diukur ketika orang enak itu, ketika orang sukses itu lebih banyak itu diukurnya duniawi saja. Kadang kita tidak memikir, Allah tidak memberikan saya itu harta yang banyak, kenapa ya? Allah tidak bisa memberikan kehidupan kenikmatan kepada keluarga saya itu, kenapa ya? Itu mereka tidak mikir bahwasanya yang apa yang ada dalam dirinya semuanya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih makan enak, kita masih dikasih tidur enak, kita masih dikasih tangan, kita masih dikasih kaki, kita masih dikasih mata, kita masih dikasih menghirup udara segar. Itu adalah salah satu rizki yang sangat baik Allah kasihkan kepada kita. Coba kalau kitanya bersyukur, kita hari ini makan dengan tempe, alhamdulillah ya Allah atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Insya Allah besoknya dikasih sate. Jangan ketika kita hari ini dikasih nggak enak kita ngamuk-ngamuk. Dari mana rumusnya kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah? Semuanya kita syukurin. Banyak sekali nih Bu orang-orang. Karena orang yang susah untuk dinasihatin itu cuma dua orang. Orang yang lagi sangat susah dan orang yang lagi sangat senang. Itu susah sekali dikasih nasihat. Jadi contohnya ada orang datang ke saya. Ini suami istri Bu. Suami istri itu datang ke rumah. Yang perempuan nangis-nangis. Nangis-nangis. Sambil rambutnya pirang. Wah nangis. Terus yang laki-lakinya nangis juga. Aduh ketelak lembing maning Bu. Lagi musim lembing kayaknya. Jadi ada datang dua orang nih Bu, suami istri, nangis semuanya dua-duanya. Dia bilang ke saya, Kang, kenapa kamu nangis? Saya hidup nggak enak, terus saya sengsara terus hidupnya. Pokoknya saya pengen gimana caranya, saya pengen besok itu saya pengen hidupnya enak. Saya pengen besok gimana caranya ada uang sekian, saya bisa bayar hutang, saya bisa beli mobil, saya seperti ini, saya seperti ini. Terus gimana? Pokoknya saya walaupun dosa, apapun itu saya akan tanggung semua risikonya dan akibatnya. Terus maksudnya kenapa? Saya pengen ini, suami saya ini saya pengen tumbalin aja lah, ditukerin. Atau tuker tambah sama tuyul di mana kalau ada. Maksudnya ini suami saya sudah tidak berfungsi Kang. Terus barangnya lemes. Ngantukan. Ngantuk. Terus udah tuker tambah aja lah sama tuyul katanya. Mending saya melihara tuyul, nyusui tuyul dapat duit. Daripada ini nyusuin laki-laki saya nggak pernah dapat duit. Terus maksudnya ya pokoknya ini gak baik. Saya pokoknya maupun gak baik ataupun saya masuk neraka saya sudah akan tanggung. Yang penting gimana caranya ditunjukin di mana tempat pesugihan, di mana ada tempat tuker tambah tuyul di mana. Ini orang Bu, kalau lagi kayak gini, saya nasihatin sampai muntruk cocotnya juga nggak bakal didengar. Saya ngomong ibu ini sinting. Kenapa sinting Pak? Ibu ini gelo. Kenapa gelo? Masa suami mau ditukar sama tuyul? Ya biarin aja kan. Suami saya nggak benar. Terus kata suaminya lagi, di mana Kang? Ini istri saya tuker tambah aja sama wewe katanya. Nah, kan sama ini laki-laki sama perempuan edan semuanya. Kanjingan lembing. Bukan angge-angge lagi. Jadi akhirnya saya nasihatin udah gini. Terus gimana? Terus pokoknya di mana? Saya pengen ketemu sama setan. Saya pengen ketemu sama jin. Sebentar saja saya pengen ngobrol sama jin sama setan. Sebentar gimana?
Kalau saya sudah ketemu sama setan, kalau saya sudah berhadapan dengan jin, saya pengen ngobrol sama jin. Terus kalau sudah ngobrol sama jin gimana? Saya pengen minta uang, saya pengen minta motor, saya pengen minta mobil tuh sama setan. Oh begitu, serius, serius. Kamu sholat tidak berdua, saya tidak sholat. Ngapain saya sholat percuma? Jungkal-jungkil saya capek percuma. Kenapa? Tetap aja saya miskin hidupnya. Kan dari tadi saya ngomong, kamu berarti gila. Mau gila, mau apa, terserah aja. Yang penting saya sukses. Akhirnya daripada saya risih bu, kedua orang ini saya bawa. Saya bawa di tempat angker. Oh gini, udah serius nih, mau ketemu sama setan. Ya pokoknya saya mau serius ketemu sama setan. Saya mau minta uang yang banyak sama setan. Oke. Akhirnya si suami itu saya bawa bu. Saya ajak di tempat keramat. Tempat yang paling angker. Di situ tempat perkumpulan setan yang tukang gaple. Jadi ada bu setan juga, ada perkumpulan gaple ada. Ada juga setan perkumpulan nomor togel ada. Jadi kalau ada yang suka minta togel berarti setan. Akhirnya saya bawa bu. Di situ tempatnya pas itu malam hari. Jam 1 malam saya ajak ini suami istri untuk nemuin setan. Karena saya sampai muntruk pun dia karena enggak masuk. Karena orang lagi susah ini. Orang lagi sepaneng. Akhirnya saya bawa, saya ajak. Nanti kamu jangan lari ya. Kalau ketemu sama setan. Oh saya tidak akan pernah lari. Ini suami saya juga, saya tidak akan pernah lari. Dua-duanya tidak akan pernah lari. Setan seserem apapun akan saya hadapin. Serius, ya serius. Salaman lagi saya, salaman, serius. Saya ajak lagi bu. Saya suruh duduk. Kebetulan di depannya itu ada pohon. Ada pohon, terus ada batu. Ada batu, ada solokan sampingnya. Dia suruh berduduk berdua. Terus suruh saya baca. Ini apa yang saya baca? Udah dibaca aja wirida ya katipu aja wis nggak apa-apa. Kok masa yang dibacanya ya katipu ya udah nurut aja nurut ya katipu. Kok ya katipu kenapa? Biar setannya ditipu gitu aja. Nurut bu, suami istri wirid ya katipu. Terus udah sejam saya datang lagi mana ini setannya? Masa ya katipu ini setannya nggak datang. Oh gitu, ya udah diganti lagi. Apalagi ya kanjut. Saya suruh wirid tuh ya kanjut. Nurut, masa nanti setan kanjut akan datang? Karena orang gelo wis digeloin lagi. Setelah ya katipu setan nggak datang, dia sejam lagi wirid ya kanjut. Terus setannya nggak datang lagi, saya datang marah-marah lagi. Ini yang bener aja Kang. Dari awal saya wirid ya katipu, setan nggak nongol. Terus yang kedua ya kanjut, malah kanjut saya nyeri katanya. Ya udah kamu nggak usah baca lagi, kamu rewel kata saya. Udah diam, nanti setannya akan datang, diam. Ini karena udah 2 jam mana setannya nggak nongol katanya. Udah gini aja kamu buka semua bajunya, saya bilang. Kok saya dibuka? Kamu pakai sempak aja. Tuyul itu seneng sama orang pakai sempak. Dia nurut bu. Yang laki-lakinya nurut pakai sempak aja. Kalau yang perempuannya jangan, nanti saya ngaceng, saya bilang jangan udah. Cukup yang laki-laki aja. Jadi akhirnya yang perempuan saya sterilin. Karena orangnya rada gembleng bu, cantik. Ya. Kalau gembleng cantik, pakai sempak aja bahaya nanti setan semua datang. Hanya yang laki-lakinya suruh pakai sempak. Karena dia dari sore itu ngamuk-ngamuk pengen ketemu setan. Akhirnya dia sudah pakai celana dalam. Yang istrinya gini lagi, wis nggak usah baca kamu. Dalam hati saja minta apa hajat yang kamu minta sama setan. Jangan mintanya sama Allah. Biar kamu setannya datang. Karena sebenarnya ini kamu berdua ini sudah setan saya bilang. Jadi nanti setan ketemu setan, awas jangan tarung kamu. Akhirnya dia nurut, pakai celana dalam aja bu. Akhirnya setengah jam kemudian ada angin bu. Mas, ada angin. Datang angin kencang. Wah ini tanda-tanda nih setan mau datang saya bilang. Ketika angin datang pohonnya langsung goyang-goyang kencang. Yang itu segitu pohon besar. Itu karena kekuatan dan kehebatan setan. Kehebatan jin. Pohon itu bisa goyang-goyang. Kayak goyang itik pohonnya. Itu. Oh ya goyang. Aduh ketelak lembing maning bu. Minum desit bu.
Gara-gara sempak, Bu. Tadi nyampe apa, Bu? Nah akhirnya saya panggil, saya meminta kepada Allah, ya Allah, wasilah saya sholawat Nabi, wasilah apa yang saya baca semuanya. Saya meminta pada malam hari ini, pada sekarang pun saya minta agar dihadirkan jin yang paling galak, yang paling ganas. Tolong wujudkan di depan ini orang suami istri yang ngeyel ini. Biar apa yang dilakukan orang ini itu salah. Biar mereka itu kapok. Biar mereka itu kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Saya berdoa meminta kepada Allah. Akhirnya dikabul. Datang, Bu. Pang nongol itu seperti itu bedul. Tahu bedul, Bu? Tahu bedul? Babi ngepet. Tahu babi ngepet? Bukan orang kepet. Nongol, Bu, sesosok. Dari mulai kecil, Bu. Kecil segini, itu terus makin dekat, makin besar setannya. Sambil lidahnya melet-melet. Ini orang berdua ini masih belum lihat. Dia masih pejamin matanya, dia masih berdoa sesuai keinginan dianya. Minta sama setan. Dia lagi berdoa ketika si orang berdua ini belum melihat itu si bedul. Saya sudah ngomong dulu sama bedul. Bedul, itu ada dua orang. Dia itu pengen kaya. Dia pengen minta uang. Dia pengen minta uang sama kamu, setan. Nanti tolong, udah terserah kamu aja gimana caranya agar kedua orang ini kapok. Agar kedua orang ini pingsan. Agar kedua orang ini nangis dan jerit sekencang-kencangnya. Akhirnya saya ngobrol sama setan, negosiasi. Oke, terserah saya, kata setan. Akhirnya saya dari jarak jauh saya liatin orang ininya nih. Apa yang terjadi, Bu? Itu nangis yang laki-laki kencang. Nangisnya sekencang-kencang. Kalau yang perempuannya masih belum dengar bahwasanya ini laki-lakinya nangis. Laki-lakinya nangis kencang, guling-guling. Guling-guling kencang. Nah saking karena dianya kalap kayak orang kesurupan. Akhirnya si istrinya bangun. Dia nulungin. Ada apa? Ada apa ini? Suami saya akhirnya dia istrinya juga cerit-cerit teriak minta tolong. Akhirnya saya datang. Udah diam. Ketika saya diam itu si laki-laki masih nangis saja teriak-teriak. Ternyata apa, Bu, yang terjadi? Saya periksa, ini kamu nggak ada apa-apa. Kenapa kamu nangis? Kamu ngomong, apakah kamu dipukul sama setan? Apakah kamu dijibit sama setan? Enggak jawab dia, nangis gumpulingan masih. Ketika saya kepret tepak dia baru diam, terus segruk-segruk. Saya periksa, ternyata itu kanjut leungit kabeh, Bu. Rata semuanya. Jadi isi kanjutnya hilang kabeh semuanya. Oh ini pantasan ini orang jerat-jerit ini. Orang baru dikasih kanjut leungit sudah kasih kayak gini. Akhirnya ketika melihat itu si istri makin teriak lagi histeris. Wah teriak lagi. Terus saya udah diam. Kenapa kamu nangis lagi? Ini susu saya hilang satu katanya. Tuh. Akhirnya saya kan tinggal enak tuh. Kamu ini belum ketemu setan. Ya. Kamu ini belum ngobrol sama setan. Kamu belum dikasih duit sama setan, ini dua alat vital sudah hilang, saya bilang. Gimana kalau kamu sudah ketemu setan dan ngobrol sama setan, dua-duanya kamu mati, saya bilang. Kamu kaya enggak, kamu dikasih duit enggak sama setan, mati iya, terus kamu masuk neraka. Akhirnya nangis, dia minta tolong, minta ampun. Saya daripada dapat duit dari setan, saya mending kanjut saya dikembalikan lagi aja, kata dia. Terus kenapa? Nanti saya nggak bisa selingkuh katanya. Akhirnya dia ngomong selingkuh, ribut di situ berdua. Wah kamu kurang ajar. Nah itu, ini dua orang ini adalah orang yang lagi susah ini susah untuk dinasihatin. Orang yang lagi senang dan orang yang lagi susah. Tadi orang lagi susah, saya nasihatin apa aja dia nggak mau. Sampai-sampai saya dibikin trik, dia kanjutnya leungit dimakan setan baru dia nerima. Nah termasuk orang yang lagi senang, ini dinasihatnya susah banget. Dia lagi banyak uang, dia lagi banyak rezeki, dia lagi banyak harta. Dia tiap malam dugem. Tahu dugem, Bu? Jedak-jeduk, tahu jedak-jeduk. Yang gini. Yang banyak ceweknya segini-segini. Sawer. Kalau sama istri pelit, kalau sama PL royal, ayah di dia nuk itu ayah. Mana orangnya?
Kayak saya doakan kanjutna leungit ya. Ada. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi orang lagi senang susah. Pak, Bapak jangan ngambur-ngamburin uang. Bapak mending uangnya buat keluarga, buat naon sih ya? Ini uang saya. Ini hasil jerih payah. Kamu tahu apa? Terserah saya. Susah bu. Makanya nanti dibawa ketemu setan dulu, dikemplangin baru dia sadar. Nah makanya kalau ada suami yang ngeyel kayak gitu. Bu, kalau lagi tidur, dia kan tidurnya ngorok. Ada yang suaminya ngorok tidurnya. Bacain Fatihah 3 kali, ibu sambil tarik nafas, tiupin mulutnya, puh. Tiup. Dia omong dalam hati, biar nurut siata ke aing. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Nah bapaknya juga gitu. Kalau dia lagi niup, tiup lagi apalagi tidur. Jadi mau tidur itu tiup-tiupan aja enggak apa-apa. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi itu, ketika kita percaya bahwasanya janji Allah itu pasti, maka kita pasti akan diberikan kesuksesan. Kita akan diberikan kebahagiaan, kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus percaya terhadap janji-janji Allah. Kalau janji-janji manusia, semuanya janji-janji palsu. Kalau janji-janji politisi, semuanya janji-janji palsu. Kita harus percaya satu sama janji Allah Subhanahu. Semakin kita yakin, semakin kita percaya bahwasanya janji Allah itu pasti, maka semakin kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk janji Allah yang berikutnya adalah ketika kita selalu beristighfar. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah ngasih bencana. Allah tidak akan ngasih azab kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Kenapa? Itu janji Allah. Kadang kita itu selalu ngomong, naon saya sudah istighfar, tetap aja saya hidup tidak enak. Saya tiap malam, tiap hari baca istighfar itu 1000 kali, tapi hidup saya tetap tidak enak. Ini salah, karena istighfar itu kita harus diucapkan dari hati. Diucapkan mulut, hati, otak dan pikiran semuanya tertuju meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta ampunan, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan saya. Nangis meminta dan sujud meminta kepada Allah. Kenapa? Kalau kita sudah terus meminta ampunan kepada Allah, waghfir lana warhamna, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah. Makanya perbanyak istighfarnya, ya Bu ya. Biar kita diberikan kesehatan, biar kita diberikan kelancaran, biar usaha kita sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Saya akan cek nih semuanya ada setan beleknya tidak? Mau saya cek? Mau? Pegang semua perutnya. Saya cek ya. Ini yang dekat-dekat kebon nih, banyak setan nih. Saya cek nih. Tuh setan lagi ada yang main gaple tuh Bu. Yang sebelah sini juga nih. Pegang perutnya takut ada setan menclok. Sudah dipegang. Tuh yang pojok-pojok lagi tuh. Ayah orai tak awas. Sudah dipegang. Tekan pusernya ya. Tahu puser? Udel bodong. Nah, udelna bodong kan. Nah, tekan bujalna, bujal. Ulah silitna ulah bujal ya. Sudah ditekan. Semuanya bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, bersama-sama tekan Allahu Akbar. Sambil takbir ya. Biar setan yang loncat. Ya. Sudah semua ditekan? Tekannya masing-masing, jangan yang punya sebelah. Di sini Bapak ada yang lemes, barangnya ada. Mana ngacung? Ada yang lemes. Bapak lemes. Sini Pak. Sini Kak Dio. Saya pengen cek. Maju Pak ke atas. Nanti saya ngecek ini dulu Bu. Katanya barangnya lemas.
Duduk Pak, Bapak yang duduk. Caleg Pak. Di sini aja enggak apa-apa. Tenau-naun di sunatan deku saya nanti. Bapak serius lemes? Enggak, kado saya. Sudah berapa hari lemesnya Pak? Udah 3 tahun. Waduh 3 tahun. Tidak ngaceng Pak, tidak? Apa kok acung lo? Oh, tegang. Tegang tidak? Enggak. Oh enggak tegang. Boleh saya lihat Pak? Boleh saya lihat? Saya aja, yang lain enggak boleh. Boleh? Pakai sempak Pak? Oh enggak pakai sempak. Coba. Coba Pak, ini dikendorin Pak. Waduh, barang aja. Dipegang aja, jangan sampai melorot. Nah, saya mau nengok Pak. Diam Pak, diam. Waduh, loba berambut nah Pak. Saya ngimpi apa malam-malam megang kontol ini. Mau dibesarin Pak? Enggak, masuk. Berapa senti? 1 meter. Waduh, 1 meter. Serius? Buta dong nantinya. Serius Pak, 1 meter? Oke. Serius? Oke. Soalnya nanti ngampre loh Pak ke sini. Bapak nggak malu nanti jalan pulangnya? Seperti jalan tol. Tarik nafas Pak. Awas lembing tuh Pak. Aduh lembing lagi. Bahaya digagal lembing Pak barangnya. Sudah cewek belum Pak? Oh durung. Coba Pak pegangin sama Bapak sendiri. Saya ini bau Pak lengan angkena. Terus Pak tekek Pak. Tarik nafas sambil ditarik. Jangan ngaceng Pak. Tarik nafas Pak, tekan di perut. Minta agar barangnya kenceng. Dah. Udah pegang terus sampai keluar, sampai di bawah. Bau lagi Pak. Pegangin Pak, pegangin dalamnya sambil keluar. Sok. Awas. Ya Pak, silakan. Salaman lagi, nanti salaman lagi. Bau rambut Pak ini tangan. Sudah dipegang pusernya? Sudah ya? Tekan. Bersama-sama baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu tekan Allahu Akbar. Kalau ngerasa mual apapun mundahin. Karena itu penyakit-penyakitnya mungkin keluar. Karena Rasul mengatakan bahwasanya perutmu adalah sumber penyakit. Karena semua apapun kumpulnya di perut. Makanya kita meminta kepada Allah pada malam hari ini agar kita diberikan kesehatan dan kita dijauhkan dari setan-setan belek yang terkutuk. Sudah ditekan sudah? Mari bersama-sama baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang lagi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lagi lebih kencing Allahu Akbar. Sekarang kalau lagi ada yang sakit, pegang yang sakitnya. Ada yang sakit lagi?
Kalau perutnya mules saja pegangin perutnya. Kalau hatinya lagi galau, pegang hatinya, dadanya. Kalau kepalanya lagi mumet mikirin kredit, pegangin kepalanya. Pegangin Bu, daripada koyo. Kalau bisulna bujur, pegang bujurna Bu. Pegang. Sudah. Nah bapak yang di bawah, kalau pengen akas lagi pegang pak barangnya, digotot. Sudah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu Akbar. Nah sekarang jitoknya dipegangin ya, karena setan itu kumpulnya di jitok nih. Jitok supaya nggak medit semuanya, medit. Oh medit, koret ulah, biar kita menjadi orang yang loman. Jangan bahlul. Sudah pegang? Ini setan-setan semua yang ngumpulnya di sini. Makanya kita selalu ini berat semuanya apa, ngantukan, turu, ngeces semuanya. Setannya di sini semua nih. Sudah dipegang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang Allahu Akbar. Sekarang tundukin kepalanya, tunggul Bu. Tundukin kepalanya sambil pegang dadanya, pejamin matanya. Berdoa meminta kepada Allah. Yang pertama, meminta kepada Allahnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa keluarga besar saya. Orang terdekat saya, semuanya. Minal muslimina wal muslimat. Terus ya Allah berikan kesuksesan. Ya Allah berikan kesembuhan. Ya Allah berikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Teriakin sekenceng-kencengnya dalam hati. Nundukin kepalanya, ketika nanti saya membacakan sholawat Nabi, saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, enggak harus mengikutin saya. Cukup berdoa saja dalam hati kita. Mudah-mudahan wasilah kita berkumpul di sini, wasilah kita berdoa bersama-sama di sini, semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Nundukin kepalanya. Berdoa, teriakan, minta kepada Allah. Kalau mual muntahin, kalau pengen teriak, teriakin meminta kepada Allah. Agar kita plong, agar kita sehat, agar kita diberikan kesuksesan. Tundukin kepalanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim.
Teriakan sekencangnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa. Ya Allah berikan kesehatan. Ya Allah berikan keselamatan. Ya Allah. Teriakan sekencang-kencangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة Itu ada yang kegoleran Pak. Bismillahirrahmanirrahim hamdan kamilin hamdan na'amin hamdan yuwafi na'ama yakum azidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisril fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan semua doa-doa dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.